Cara iblis menggoda. Tahukah engkau, wahai Muhammad, dusta berasal dari diriku. Akulah makhluk ciptaan Allah pertama yang berdusta. Para pendusta adalah sahabat terbaikku. Barang siapa bersumpah dengan berdusta, sungguh ia telah menjadi kekasihku. Tahukah engkau, wahai Muhammad, aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah, bahwa aku benar-benar telah menasihatkan kebenaran kepada keduanya. Sumpah yang diiringi dusta adalah kegemaranku. Gibah, gosip, dan namimah, adu domba, juga merupakan kesenanganku. Kesaksian palsu adalah kegembiraanku. Dan, suami yang tidak memahami bahwa dirinya telah berucap talak cerai, diiringi sumpah untuk suatu perkara terhadap istrinya, tanpa mengindahkan status pernikahannya setelah kalimat tersebut diucap. Sungguh ia tengah berada di pinggiran wilayah dosa, walaupun ia berada di pihak yang benar. Sebab, barang siapa membiasakan diri dengan kata-kata kalimat talak, tanpa memahami secara saksama maknanya, niscaya kebenaran status pernikahannya menjadi semakin jauh baginya. Kemudian ia akan mewariskan keburukan tersebut kepada anak cucu, hingga hari kiamat menjelang. Sebab, semua keturunan yang nantinya dihasilkan setelah kalimat tersebut diucap, namun tidak disadari dampak statusnya, menjadi produk keburukan, dan ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hanya karena satu kata, talak yang tidak dimengerti makna maupun konsekuensinya. Wahai Muhammad, umatmu ada yang suka mengulur-ulur sholat. Setiap ia hendak berdiri untuk sholat, aku bisikkan ke telinganya bahwa waktu sholat masih lama, engkau masih sibuk. Lalu ia pun menundanya hingga ia melaksanakan sholat di luar waktu yang telah ditentukan. Maka aktivitas sholat itu pun kemudian dipukulkan oleh Allah ke wajahnya, sebagai pertanda ditolak. Jika ia berhasil mengalahkan bisikanku, aku biarkan ia sholat. Namun, aku bisikkan ke telinganya, perhatikanlah sisi kiri dan kananmu, hingga ia pun menoleh. Pada saat yang bersamaan, aku usap wajahnya dengan tanganku, dan aku kecup keningnya serta aku katakan, sholatmu tidak sah. Bukankah engkau mengetahui, wahai Muhammad, orang yang banyak menoleh dalam sholatnya akan ditegur, diingatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Jika ia sholat sendirian, maka aku suruh ia untuk bergegas, dan ia pun sholat seperti seekor ayam yang tengah mematuk beras. Jika ia berhasil mengalahkan aku, dan ia sholat berjamaah, aku ikat lehernya dengan tali, hingga ia akan mengangkat kepalanya sebelum imam selesai mengucap takbir, atau meletakkannya sebelum imam sempurna dalam gerakannya. Engkau juga mengetahui, jika seorang hamba melakukan yang seperti itu, maka menjadi batal nilai pahala sholatnya, dan wajahnya oleh Allah akan diubah menjadi wajah keledai. Jika ia berhasil mengalahkanku, maka aku tiup hidungnya hingga ia menguap dalam pelaksanaan sholat. Jika ia tidak menutup mulutnya saat menguap, pengaruh buruk akan segera masuk ke dalam dirinya, dan membuatnya menjadi bertambah serakah serta gila dunia. Dan, ia pun akan semakin taat kepadaku. Wahai Muhammad, tidak akan tersisa lagi kebahagiaan untukmu manakala aku memerintahkan orang miskin meninggalkan sholat, dan aku berhasil atasnya. Aku katakan kepadanya, engkau tidak wajib mendirikan sholat, sebab sholat hanya diwajibkan untuk orang-orang yang berkecukupan dan sehat. Orang sakit serta miskin seperti dirimu tidak diwajibkan. Jika kehidupanmu telah berubah tidak lagi miskin, maka baru engkau diperintahkan untuk mendirikan sholat, ia pun akan menuruti aku hingga meninggal dunia dalam agar kekafiran. Jika ia meninggal dunia sambil meninggalkan sholat, maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan yang hebat. Wahai Muhammad, jika aku berdusta atas semua yang telah aku ucapkan ini, niscaya Allah akan menjadikanku laksana debu. Wahai Muhammad, apakah engkau masih akan atau bisa bergembira dengan kondisi umatmu, padahal aku berhasil mengeluarkan 1/6 jumlah mereka dari Islam?